memang lah kalau suatu hal yang berlebihan pasti dampaknya ada negatifnya jadi. Kukira ada apa? Ternyata inilah penyebabnya. Jangan semuanya mau gerus juga. Ketemu lagi di omongan kami. Kita bakal bahas suatu hal yang lagi viral pastinya, yaitu soal Citayam Fashion Week nih. Lo kan udah pasti lihat kan sosial media rame, yang mungkin ada JJ terus Bonge yang dia jalan rame itu, lo pasti udah lihat kan? Udah lihat. Nah, dengan munculnya tren ini nih, pendapat lo gimana nih? Wah, ini sih yang soal Citayam Fashion Week ini sangat menggemparkan lah ya. Heboh banget sih. Heboh banget itu. Sampai yang awalnya gua nggak ngeh. Jadi kayak video awal gue lihat itu di sosial media, gue lihat ini apaan kok ada kayak acara gue kira event doang ya. Jadi gue kira itu awalnya event doang. Kok keterusan ternyata itu emang bukan event lagi, emang udah jadi habit lah, kebiasaan mereka lah. Kalau menurut pribadi gue ya, menurut gue sendiri, sebenarnya awalnya oke. Ada sih membangun komunitas fashion lah ya, jadi bebas berstyle selama yang menurut gue itu oke. Ada sisi baiknya seperti itu gitu loh. Bagus, cuma kok makin kesini kok makin ricu, makin rame gitu. Kalau emang lu sendiri ngeliatnya itu gimana tuh? Awalnya kan gue lihat sebenarnya di sosial media tuh. Iya, gue juga awal kayak lu gue ini apa sih rame-rame begini? Gue kira ada suatu event gitu. Tapi belakangan terus gue lihat ini kayaknya memang udah jadi suatu, kan ini katanya dari ini masyarakat atau tongkrongan yang duku atas tuh. Segala macam, terus mungkin mereka bikin konten di daerah Jalan Sudirman kan itu ya? Di daerah situ bikin konten, nah akhirnya keterusan dan akhirnya menjadi suatu hal yang viral lah, jadi banyak rame ikut. Menurut gue sih oke aja, jadi masyarakat yang dari kalangan yang menengah ke bawah ini jadi bisa ada kesempatan untuk naik lah gitu. Menurut gue bagus aja. Cuman kan lu nggak tahu ya, lu lihat atau enggak, itu banyak juga awalnya kan masyarakat yang dari anak tongkrongan atau apapun itu yang ke situ. Tapi mulai ada content creator dan influencer yang followersnya jutaan dan yang udah terkenal ya gitu. Nimbrung yang jalan yang ikutan jalan itu. Nah, ini menurut lu, tapi lu pernah gak sih? Ya, gua udah lihat videonya. Gua udah lihat itu videonya. Itu tuh. Menurut lu sebenarnya ini sebenarnya bebas atau menurut lo biarkan masyarakat ini yang mengembangkan Fashion Week ini gitu loh, Citayam. Jadi bahasa kita bilang partisipannya lah ya. Iya, jadi partisipasinya mereka aja atau mesti ada mereka content creator? Gua ngeliatnya baiknya atau ya oke-nya lah ya, standarnya. Orang-orang mereka aja. Yang kayak mereka nih. Karena apa? Emang itu khas ya, itu ciri khasnya yang mereka bawa ke daerah Sudirman ini nih. Komunitasnya nih, jangan orang-orang yang terkenal masuk lagi gitu loh. Menurut gua kasihan lah orang-orang ini pengen berkarya, pengen berbebas ya. Mulailah diganggu sama yang kayak lu bilang tuh, influencer yang besar. Maaf lah, kasihlah kesempatan mereka ini kan juga masih bocah-bocah ya. Berkarya gitu kayak lu bilang gitu, berkarya gitu loh. Biarin aja sih menurut gua. Kalau emang yang lu ngelihat dari sisi yang influencer itu gimana? Kalau gue sih pribadi agak cringe ya, kayak lu kok masuk ke area sih? Gue ngerti. Bukan ranah lu gitu. Kalau gue ngelihatnya lebih gini, wajar kan, karena lu tau kan kalau kayak content creator atau influencer atau artis pun pasti dia selalu ngikutin suatu hal yang lagi viral kan. Betul. Cuma kalau menurut gue, kalau bisa jangan sampai mendominasi juga gitu. Jadi biarkan komunitas yang dari Citayam atau anak-anak tongkrongan atau apapun itu, mereka yang menjadi dominasinya di Citayam Fashion Week menurut gua, karena mereka yang ngebawa itu kok. Komunitas ini atau orang-orang ini yang ngebawa ke daerah Sudirman, mereka yang bikin konten dan jadi terkenal. Betul. Bukan itu. Jadi menurut gua sebenarnya kurang bijak aja sih kalau artis yang besar yang misalnya udah kaya atau apapun itu mengikut lagi gitu menurut gue ya. Ya kita kasih kesempatan orang-orang yang buat bisa berkembang juga, berkarya juga sih menurut gue. Yang awalnya asri jadi nggak asri gitu loh. Iya, makin rame akhirnya, wah sampai gue juga ada ibu-ibu segala macam, jadi udah nggak kondusif menurut gue gitu. Lu berdasarkan jadi udah makin nggak bisa diatur sih ya. Bener-bener kacau. Sampai kemarin gue sempat ngelihat ada
bapak-bapak naik motor itu sempat lewat di pas gue lagi scroll di scroll TikTok, lewat bapak-bapak marah-marah. Bapak-bapak marah-marah karena ngalangin jalan saking udah nggak kondusifnya. Lu sempet lihat gak itu? Kalau gue sih bukan lihat ya, tapi gue ngerasain sendiri. Jadi tuh gue pergi lah ke daerah sono. Siang. Balik sore. Dari arah selatan ke pusat ya. Itu macetnya maaf aja ya, parah separah-parahnya. Kukira ada apa? Ternyata inilah penyebabnya gitu loh. Lu lupa ada ini di situ. Iya, di situ gue mikir nih kok macet banget. Yang pakai motor aja berasa kayak pakai mobil, nggak bisa nyelak gitu loh. Motor kan bisa pakai saset-saset tuh ya. Bahasanya baru lah, di situ gue ngerasa mulai gondok juga sih, gue kena macet kayak gitu ya. Iya, pasti kan jadi ini mengganggu juga kan. Ya mungkin efek karena mulai makin banyak partisipan yang bukan ranahnya, nimbrung-nimbrungan, pengen lihat fenomena ini, ngeramein bahkan ikut terjun juga. Padet bos, maaf nih, padet. Dan itu bener-bener kayak gue ngeliat semua kalangan, ini anak muda, artis, influencer, terus content creator, dan sampai yang gue bilang itu gue sempat lihat ada ibu-ibu yang udah berumur itu tuh kayak ya nggak masalah, cuman kan gue pikir kayak anjir kok bisa gitu, mama gitu kayak ikut, tapi nggak ada yang ngeliatin, pas mama itu tuh gak ada yang ngeliatin gitu. Saking terpesonanya kan. Iya. Jadi aduh slow man gitu, jadi gak bisa ngeliat itu. Gitu. Tapi kalau gue memang setuju kalau mereka ini ya yang mendominasi tuh orang-orang yang dari duku atas itu, yang anak tongkrong itu, atau yang kayak siapapun itulah, yang mungkin JJ, Bonge atau Roy itu gue nggak tahu persis siapa ya. Cuma gue berharap mereka yang mendominasi di situ, karena kan mereka harus dikasih kesempatan lah. Jangan semuanya mau di gerus juga kayak yang kemarin yang soal Baim Wong kan. Itu terkonyol sih menurut gue, itu konyol banget. Itu gue sih kronologi pastinya kan dia gue sempat lihat Instagramnya ada klarifikasi, cuma gue nggak tahu pastinya ya. Akhirnya udah tiba-tiba hilang, kenapa? Karena kan dia cabut dari yang hak itu, permintaan dia dicabut. Boten emang ya, pokoknya itu udah clear. Ya menurutku juga kemarin yang karena udah nggak kondusif banget, ingat kan yang sampai itu soal kondusif itu kebetulan banget. Gue pengen bener-bener lihat nih, gue kemarin lagi scroll kebetulan dapet videonya, karena gue ngerasa resah kan. Gue nonton di video, terwakilkan lah gue. Video apa ya? Langsung aja nih ya, gue nonton ya. Queen of Citayam, JJ. Itu ada kuntilanak. Kuntilanak apa? Oh dibubarin, langsung dibubarin. Itu gue suka. Tugas polisi adalah menertibkan yang padat. Kenapa sampai polisi ambil tindakan ya? Karena memang udah nggak kondusif. Udah ricuh, jadinya kayak emang ricuh gitu. Ya, kayak lu sendiri ngerasain pas lu ke daerah Sudirman, itu lo macet, lu motor aja nggak bisa gerak gitu guys, gak gerak. Awalnya ya memang lah, kalau suatu hal yang berlebihan pasti dampaknya ada negatifnya jadinya gitu. Dan gue juga ada beberapa video ini, gue sempet lihat. Langsung gue save video ini, dan ya kita lihat bareng-bareng ya. Menurut kalian gimana dan menurut kita gimana nih? Yang ini ya? Ya. Cowok kan itu ya? Lagunya bagus, cocok guys. Gila rame banget ya. Nah itu video pertama. Satu lagi. Ini cowok loh, ini cowok kan? Gue lebih pilih yang tadi baju oranye yang jalan. Yang mana? Yang baju oranye baju oranye itu gue lebih dukung. Ya, dia tertib, dia pasti tertib gitu, dan lebih cool gitu. Benar. Lihat video tadi yang di apa yang jadi Citayam Fashion Week, kayaknya gue nggak tahu ya konsepnya, mungkin yang nyebrang itu kali itu fashion week, kita fashion show di situ, catwalk. Ya benar mungkin di situ. Setelah kita udah bahas dan lu ngeliat video yang gue save itu, Citayam Fashion Week ini positif atau negatif nih menurut lu? Dampaknya sekarang. Dampak positif negatifnya ya? Ya lu coba dari dua sisi nih biar kita lebih jelas lah, nggak negatif nggak positifnya doang gitu. Positifnya awalnya pas awal muncul gue suka, gue menikmati karena ini sebuah komunitas
yang dibangun berdasarkan kalangan kalangan bawah yang keren, menurut gue itu keren. Jadi mereka bebas mengekspresikan gaya mereka, menunjukkan kapasitas mereka di dunia fashion, terus tempat sarana mencari teman baru juga bisa, benar-benar segala macem. Banyak. Itu gue suka karena apa, itu hal yang baik untuk anak-anak remaja, bahkan gue pun juga masih remaja gitu ya, butuh gitu. Nah tetapi semakin kesini ini negatifnya kayak tadi itu, entah siapa yang salah, Anda yang salah gitu. Di sini menurut gue jadi kan ini kan jadi karena fenomena ya, jadi sebuah sarana media juga ya, karena penunjang keramaian. Benar. Tolonglah kaum gue nggak tahu ini kaum apaan, jangan terlalu show in gitu loh. Dan di situ jadi karena terlalu bebas jadi menunjukkan semuanya tuh. Iya. Kalian itu kan gini loh, apa yang kita perbuat kesian aja gitu loh, dampaknya itu besar loh karena ini media. Iya. Tolonglah. Jadi sarana yang kurang baik ya sekarang. Benar, iya. Jadi... Terus kedua juga, selain itu juga padat banget, membuat kemacetan lalu lintas gak baik gitu. Karena ini yang awalnya sarana umum jadi kayak sarana khusus untuk anak-anak mereka yang mana ya dibiarin gitu aja gitu. Kan pengguna jalan tuh bebas siapa aja. Benar-benar bebas. Jadi mulai keganggu. Orang-orang pulang kantor gitu yang rasanya pengen ini, pulangnya telat. Jadi kayak mereka ini kayak tempat gue nih. Itu yang gue gak suka juga dan negatifnya. Kalau lu sendiri? Kalau gue sebenarnya yang positifnya hampir sama kayak dia ngomong. Jadi sorry to say, misalnya kalangan yang dari menengah bawah, jadi ada kesempatan nih buat mereka berkarya, berekspresi bebas lah. Mereka bisa naik gitu. Dan kan dari situ juga pasti menghasilkan uang juga ya. Jadi menurut gue itu bagus aja karena mereka bisa naik gitu. Nah, tapi kalau dari sisi negatifnya, gue ngeliatnya gini loh. Ini kan memang sebenarnya mereka tuh laki-laki yang dimana kodrat laki-laki adalah laki-laki, bukan laki-laki yang berperilaku seperti perempuan gitu. Dipertontonkan itu loh. Jadi menurut gue kayak kurang bagus aja. Takutnya makin orang-orang ke-influence dengan begini, makin banyak laki-laki yang berperilaku seperti itu. Jadi menurut gue kurang bijak di situ sama masalah ya soal ketertibannya. Udah gak kondusif banget sama sekali. Sampai ada bau pemarah-marah, sampai akhirnya dibubarin polisi. Dan lu juga sendiri ngerasain kan pas lewat daerah Sudirman itu kacau banget. Mungkin pendapat dari kita berdua, opini kita berdua begitu aja sih. Tentang Citayam Fashion Week, ya ada bagus dan selalu ada bagus dan enggak sih semua hal. Betul. Jadi menurut pendapat kalian gimana nih soal Citayam Fashion Week?